baik. Nah, kita lanjut ke topik perkuliahan kita. Ini ya. Jadi sederhana sekali, saya tidak ingin terlalu banyak berteori, maka saya sampaikan topik perkuliahan kita ini hanya sekitar 7 topik saja yang akan coba kita pelajari selama 1 semester ini. Karena kita harapkan nanti outputnya tadi yang saya bilang dalam bentuk proposal penelitian, jika kita mungkin bisa maksimalkan sampai kepada proses penelitian lapangan. Tapi target yang paling realistis mungkin proposal penelitian yang nanti akan dipresentasikan di akhir pertemuan. Nah, topik-topik kita ini yang pertama, kita mesti tahu tinjauan tentang penelitian kuantitatif. Setelah itu kita beranjak kepada yang lebih praktis tadi yang saya bilang. Kita mulai melihat masalah penelitian. Dari masalah penelitian kemudian kita menentukan variabel riset atau variabel penelitian yang kita akan kaji. Dari variabel-variabel itu kemudian kita rumuskan atau kita susun kerangka teori. Dari kerangka teori kemudian kita ajukan hipotesisnya. Dari kerangka teori itu kemudian kita menyusun, kita menentukan, kita membuat skala pengukuran dan membuat instrumen penelitian. Dari instrumen penelitian itulah kemudian kita beranjak pada teknik pengumpulan data. Apa saja yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data. Setelah data terkumpul, maka bagaimana melakukan analisisnya sampai tersaji sebuah laporan penelitian. Itu yang menjadi topik kita. Karena saya selalu berasumsi bahwa mata kuliah metode penelitian, baik penelitian kuantitatif, kualitatif, ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk benar-benar serius. Kalau di beberapa tahun lalu bahkan ada satu kelas selesai satu mata kuliah ini, mereka sudah jadi proposalnya yang sudah siap diajukan ke program studi. Hanya memang belakangan ini berdasarkan hasil pantauan saya, ketika saya berikan tugas-tugas untuk itu tidak dimanfaatkan. Ketika diberikan tugas untuk menyusun proposal tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat bermanfaat lebih tidak hanya untuk kepentingan mata kuliah ini, tetapi untuk kepentingan penyelesaian studi. Jadi harusnya Anda mesti berpikir untuk tidak rugi ketika mengikuti mata kuliah ini, memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga ketika keluar dari semester ini Anda sudah punya proposal penelitian jadi yang sudah siap untuk dikonsultasikan ke program studi. Nah, itu kira-kira saya selalu berharap begitu karena pernah saya berlakukan seperti itu dan satu kelas itu lolos semua proposalnya. Nah, saya tidak tahu belakangan ini apakah semangat mahasiswa makin menurun untuk menghasilkan output lebih dari sebuah perkuliahan. Oke, baik. Nah, bahan bacaannya ini ya, kira-kira ini. Saya hanya menyajikan ini, tapi Anda bisa mengembangkan sendiri. Anda bisa mencari referensi sendiri. Karena banyak sekali. Ini yang versi penulis-penulis Indonesia. Nanti Anda bisa cari seperti bukunya Creswell. Kalau Anda mampu cari, karena memang dalam edisi aslinya itu berbahasa Inggris. Tetapi saya menyarankan ini saja dulu. Seperti yang paling banyak ini dari Sugiono. Buku Sugiono ini katakanlah lebih enak mudah dibaca untuk mahasiswa. Lebih enak mudah dibaca untuk mahasiswa. Sehingga ini bagus sekali bagi Anda yang sedang dalam proses belajar untuk
apa namanya, menulis karya ilmiah, terutama untuk mempersiapkan menulis proposal penelitian. Jika Anda nantinya memilih penelitian kualitatif sebagai penelitian atau apa namanya, jenis penelitian dalam penulisan skripsi Anda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Oke, nah, oke ini materi kita hari ini di samping apa namanya, pengantar perkuliahan tersebut, saya ingin memberikan pengantar dasar tentang penelitian kuantitatif ini. Jadi baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu punya landasan masing-masing ya, sehingga berbedalah antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita akan lihat dari segi aksioma ya. Penelitian kuantitatif itu satu, dia sifatnya realistis ya. Jadi sifatnya realitas. Yang dilihat itu realitas, yang dimaksud itu realitas yang konkret, teramati, terkategori, tidak berubah, dan terverifikasi. Jadi kalau ada umpamanya yang membahas tentang umpamanya malaikat, kajiannya tentang malaikat umpamanya, nah itu bukan bidangnya kuantitatif, karena kuantitatif itu harus konkret, teramati, terkategori, tidak berubah, dan terverifikasi. Nah, kalau kajian-kajian tentang malaikat, jin, dan seterusnya, itu tidak memenuhi syarat yang dimaksud sifat realitas dalam penelitian kuantitatif. Jadi, nah contohnya kalau yang konkret itu dalam penelitian kuantitatif itu yang diteliti itu umpamanya kalau orang MPI itu umpamanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu apa yang diamati, umpamanya gaya kepemimpinannya, umpamanya teknik pengambilan keputusannya, apa namanya, budaya organisasi, kemampuan berkomunikasi, dan seterusnya. Itu yang apa namanya, yang dapat diamati, terkategori, dan dapat diverifikasi dalam kepemimpinan. Ini yang saya sebutkan ini karena Anda anak MPI ya, jadi saya kasih contoh yang ke-MPI-an. Yang kedua, bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti? Jadi kalau penelitian kuantitatif itu antara peneliti dengan yang diteliti itu ya independen. Jadi maksudnya tidak ada keterikatan terutama dari segi nilai. Jadi kalau biasanya, karena kalau penelitian kuantitatif itu kita menggunakan instrumen buatan seperti menggunakan angket atau kuesioner itu, kalau kita sudah bawakan kepada kuesioner, kita hanya minta tolong diisi, setelah itu kita pulang, kita hanya janjian kapan saya bisa ambil hasilnya. Kalau sudah tiba waktunya datang ambil, selesai. Jadi tidak ada urusan bahwa tentang budaya Anda, saya terikat dengan nilai-nilai Anda, tidak ada. Jadi independen saja modelnya. Yang kemudian yang ketiga bersifat kausal. Jadi hubungannya kausal, hubungan sebab akibat. Jadi variabel yang kita teliti itu asumsinya tidak berdiri sendiri. Jadi asumsinya X itu menyebabkan Y, atau Y disebabkan oleh X.